Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita kedatangan motor Mia Sporty spek 58,5 yang datang kondisinya tuh udah nggak bisa nyala sama sekali. Jadi alhasil kita dorong buat naikin ke lantai 2. Jadi langsung saja kita parkirin dulu ke pit stopnya. Ke pit stopnya Mas Jat, anjay. Karena motor ini ditangani oleh Dokter Jatnika. Dan kalau dilihat-lihat motor ini udah kinclong banget ya guys ya. Owner ini emang cinta banget nih sama motor ini gini. Tapi balik lagi ke masalahnya, kira-kira motor ini kenapa ya nggak bisa nyala? Dan ini buktinya kalian bisa lihat sendiri kalau motor ini susah banget buat dinyalain. Nah, kelihatan kan guys kalau misalnya udah dinyalain itu nggak bisa-bisa. Nah, kira-kira kenapa nih ya? Ya kemungkinan sih karena konslet ya guys ya. Antara emang udah umur atau ada binatang yang gigit atau kemungkinan lain. Kita lihat aja. Oke, jadi langsung aja kita lakukan pembongkaran pada perbodian duniawinya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu pada kelistrikannya. Dan ternyata ada permasalahan di bagian soketnya. Nanti akan kita benerin ya guys. Dan kebetulan ownernya itu ngeluh kalau motornya itu ada bunyi ngericik sebelum motornya itu bener-bener mati. Jadi kita akan lakukan pengecekan lebih lanjut lagi untuk permesinannya ya guys. Dan terlihat permesinan ini masih sangat terawat dan gak ada oli yang rembes-rembes klep. Jadi langsung aja kita lepasin untuk karbunya dan kita analisa bareng-bareng. Dan untuk karbunya dia masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa, cuma kotor wajar pemakaian aja. Paling nanti kita akan lakukan pembersihan ya guys. Terus selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada bagian permesinannya ini. Dan kita akan lakukan pengecekan dan analisa bareng-bareng nih guys. Dibantu oleh Dr. Hilman. Anjas. Dan untuk bloknya itu udah pakai RX7 Racing yang 58,5 dan kondisinya masih aman sentosa. Cuma kotor wajar pemakaian juga. Dan kita akan lakukan pembersihan juga tentunya. Dan untuk pistonnya udah pakai ukuran yang sama juga. Tapi untuk ringnya ini udah macet ya guys. Dan untuk solusinya jadi kita akan lakukan pergantian pakai part-part yang baru. Lanjut ke bagian headnya. Untuk headnya ini dia masih pakai yang standar dan kondisinya masih bersih banget dan aman sentosa. Begitupun juga dengan klepnya, masih aman sentosa juga. Terus peletuknya juga masih bersih dan aman sentosa juga. Per klepnya juga masih aman ya guys. Businya juga sama, masih aman juga. Buset. Dan tentunya kita akan lakukan pembersihan secara keseluruhan. Sementara untuk noken asnya udah menggunakan RX7 Racing tipe T1 dan kondisinya masih aman sentosa. Begitupun dengan bearingnya juga masih aman sentosa dan gak ada oblak-oblak klep. Jadi kita akan lakukan pemasangan kembali ya guys. Dan lanjut kita beralih ke bagian CVT-nya. Dan untuk mangkok gandanya ini masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa. Untuk polis liningnya ini masih aman sentosa dan kampas gandanya juga masih tebel. Jadi nantinya kita akan lakukan pembersihan aja. Lanjut ke puli depannya, untuk rumah roller dan kipas pulinya, tutup rumah roller, slider, kondisinya juga masih aman semua. Dan untuk rollernya itu udah pakai RX7 Racing yang ukuran 9 gram, rata ya besti. Dan selanjutnya kita cek bagian rasionya karena ownernya punya keluhan kalau roda belakangnya itu oblak-oblak. Dan pas kita cek untuk bearingnya dan bener aja udah oblak dikarenakan usia ya besti. Jadi kita akan lakukan pergantian untuk si bearingnya ini. Nah untuk gigi sentriknya dia udah pakai yang tipe geser dari RX7 Racing dan kondisinya masih aman sentosa. Jadi kita akan lakukan pembersihan aja. Dan kalau udah pakai gigi sentrik tipe geser ini, tandanya pernah dilakukan pendayalan. Selanjutnya kita cek untuk bagian rantai ketengnya. Alhamdulillah kondisinya masih aman sentosa ya guys. Dan kita cek juga bagian kruk asnya. Dan untuk kondisi kruk asnya juga alhamdulillah masih aman sentosa. Dan langsung aja kita infokan ke ownernya tentang kondisi motornya dan penyesuaian apa aja yang kita lakukan sama motornya ini. Dan ownernya yang gemoy dan aduhai ini setuju sama yang kita diskusikan ya guys. Dan pertama-tama kita lakukan pembersihan terlebih dahulu pada bagian permesinan secara keseluruhan. Dan untuk bagian bearing rasionya kita ganti baru ya guys. Karena tadi udah oblak, yang dimana menyebabkan oblak-oblak di ban belakangnya ya guys. Dan untuk backingnya juga kita ganti baru biar perekatannya itu makin mantap. Lalu untuk bagian CVT-nya dikarenakan masih aman semua, jadi kita lakukan pemasangan lagi secara keseluruhan tanpa ada yang diganti. Ini kalau dipikir-pikir ownernya anjay banget ya guys ya. Dan beralih ke bagian permagnetannya, si owner kebetulan bawa spool sendiri yang udah di custom. Jadi sebelumnya masih pakai spool yang half wave atau standar. Karena motor ini udah di bore up, jadi memerlukan spool yang udah di upgrade juga. Dan terlihat untuk perbandingannya antara spool yang baru dengan yang lama. Dan untuk spool yang baru ini adalah spool full wave, sehingga menghasilkan pengisian listrik yang lebih besar. Dan untuk si pistonnya ini kita ganti pakai merek Vim ukuran 58,5. Dan biasanya setiap servis besar itu pastinya untuk bagian packing juga kita lakukan pergantian pakai merek Fuboru. Dan selanjutnya langsung aja kita lakukan pergantian dan pemasangan kembali pada
pada bagian permesinan yang dimulai dari blok sampai ke bagian headnya. Dan tidak lupa kita tambahkan sedikit pelumas agar permesinannya saat dipasang itu jadi lebih lancar. Lalu untuk keluhan ownernya yang mesinnya bunyi ngericik itu disebabkan oleh setelan klepnya yang kurang pas. Jadi kita benerin untuk setelan klepnya guys. Kita kondisiin untuk nggak kekondoran dan juga nggak kekencangan. Jadi harus pas dan presisi. Anjay, sesuai lagu kita guys. Udah denger belum? Dan ini preview untuk mesinnya yang udah dirakit dan pokoknya udah glowing banget, udah cakep banget. Josnya yang jos par. Dan setelah udah dilakukan penyatuan dan setelah sudah kita satukan kembali antara kerangka dengan permesinannya dibantu oleh Kang Ajun. Anjay. Dan beralih ke bagian kelistrikannya, setelah dicek untuk kelistrikannya ternyata ada masalah sama kabel masanya. Dimana untuk soketnya ini udah nggak berfungsi sama sekali pas kita tadi tes ya guys. Dan langsung aja kita lakukan pergantian untuk skunnya dan langsung aja kita pasangkan kembali dan kita rapihkan per kabelannya. Dan langsung aja kita cobain nyalain motornya. Anjay, motornya udah kembali nyala ya guys. Motor susah nyala jadi nyala lagi ya. Biasalah, namanya juga Johan Garage bos. Emang ya? Kalau kata udah berlama itu ora sepele. Nah, ownernya juga punya request kalau dia minta dipasangin lampu yang dia bawa sendiri. Seperti ini kira-kira tampilannya. Oke, di kita mah kalau owner minta apa, kita langsung turutin ya guys ya, asal masuk akal. Dan juga kita lakukan pemasangan untuk seluruh perkabelan duniawinya. Ini BTW motor walaupun tahun desainnya udah tua, tapi desainnya tetap menawan ya. Nggak tahu kenapa ya. Kayak masih cantik kayak gitu guys. Anjay, keren banget, lampunya udah terang banget guys. Ini hukum yang gak jelas di negara Konoha juga jadi kelihatan jelas ya guys ya. Dan untuk olinya kita ganti baru pakai merek dari Shell Advance. Dan ownernya ini ngaku, gua anaknya Shell banget bang. Sorry bang, gue anaknya Shell banget. Katanya gitu guys. Dan langsung saja kita masukkan olinya ke dalam mesinnya. Betulnya motor sama botol olinya tuh nyaru guys ya, sama. Dan jangan-jangan motornya itu emang sengaja diwarnain kayak botol Shell. Karena dia bilang, gua anaknya Shell banget bang. biar kalau tanya, bang motor lu ini warna apaan bang? Warna botol Shell, Shell Advance. Dan langsung aja kita turunin motor. Itu tadi yang lewat tuh Bang Pajar ya guys ya, bantuin nurunin biar nggak kebablas gitu. Dan langsung aja kita test drive. Oke guys, jadi langsung saja setelah kita lakukan proses servis besar pada motor ini guys. Yang mana untuk permasalahan dari motor ini awalnya tuh motornya nggak bisa nyala guys. Jadi tadi awal di towing tuh sama ownernya guys. Dan ownernya juga ngeluh kalau ada bagian permesinan yang agak berisik gitu sebelumnya. Jadi langsung aja kita lakukan pengecekan lebih lanjut ya guys ya. Dan ternyata tadi kita ke bagian masalah yang ngericik dulu guys. Jadi tadi setelah kita cek semuanya aman untuk permesinannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa cuma dari setelan klepnya aja guys. Nah, tadi udah kita benerin setelan klepnya dan lanjut ke permasalahan berikutnya, yaitu nggak bisa di starter ya guys ya, nggak bisa nyala tuh. Nah itu karena ada di bagian kelistrikannya yang bermasalah guys. Jadi tadi langsung aja kita benerin untuk bagian kelistrikannya. Dan sekarang udah aman, udah bisa di starter seperti yang tadi kalian udah lihat ya guys ya. Udah aman pokoknya. Dan udah bisa dipakai buat jemput pacar kesayangan kalian lagi guys. Oke, jadi kita bawa jalan-jalan dulu buat motor ini, buat ngetes nih motor apakah udah aman bener-bener atau belum. Gimana bang? Habis servis di sini? Mantap. Oke, mantap. Oke, kurang lebih gitu ceritanya untuk servis si motor Mio biru muda ini yang katanya Shell banget anaknya. ownernya ini ya guys ngaku. Dan kalau kalian lihat dia juga pakai baju warna biru ala Shell Advance guys.
Buset, ini emang sekte pecinta warna botol oli emang kayak gini ada ya? Apa gue doang yang baru ketemu? Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau kita udah upload video Jos Ngeng Jospar kita. Makasih yang udah nonton sampai habis. Salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.